Shalom Mbak Tani. Kita ada di penghujung tahun 2021. Dan beberapa jam ke depan kita akan memasuki tahun yang baru 2022. The Year of Restoration. Sebagai gembala sidang, saya akan memberikan arahan, tuntunan untuk kita bersama-sama lakukan memasuki tahun 2022 dan menjalaninya sampai akhir tahun 2022. Setiap kita, sering kali kita dengar ketika memasuki tahun yang baru, ada begitu banyak orang yang sudah menyusun dan mempersiapkan resolusi di tahun yang baru dalam kehidupan mereka. Apakah itu resolusi dari sisi kesehatan, resolusi diet, resolusi dari sisi kerohanian, dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa hanya 8% orang yang berhasil mencapai resolusi tersebut? Artinya ada 92% orang yang jauh lebih banyak yang tidak berhasil mencapai resolusi yang mereka tetapkan. Apa sih resolusi itu? Dalam bahasa saya yang sederhana mungkin saya bisa katakan bahwa resolusi itu adalah harapan, target, atau perubahan yang ingin dicapai, yang ditetapkan untuk kita lakukan. Ya. Dan perubahan belum bisa dikatakan perubahan sampai benar-benar terjadi perubahan. Dan perubahan itu akan terlihat nyata di dalam tubuh kita sendiri, dalam diri kita sendiri. Kalau resolusi kita berbicara tentang diet dan kesehatan, maka orang di sekitar kita akan melihat bahwa ada perubahan. Tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih ideal, lebih kurus, lebih berotot. Sesuai dengan resolusi kita masing-masing. Ya. Artinya dari apa yang ditargetkan ada di angan-angan kita, ada di dalam pikiran kita, kemudian itu benar-benar dieksekusi dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sampai benar-benar terjadi perubahan dalam tubuh kita. Demikianlah kalau bisa saya simpulkan bagaimana proses firman Allah itu menjadi daging di dalam diri kita. Firman Allah yang menjadi manusia itu bukanlah hal yang mustahil. Firman Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan beberapa minggu ke belakang sepanjang bulan Desember ini kita memperingati kehadiran Allah Sang Firman yang menjadi manusia. Kita bersuka cita di dalamnya. Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tapi berikutnya, makna yang lain dari firman Allah menjadi daging itu adalah ketika kita mempercayai firman Allah tersebut dan menempatkan firman Allah tersebut di dalam hati kita masing-masing sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai. Dan kemudian firman tersebut kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang akhirnya menjadi gaya hidup kita, menjadi gaya hidup kita yang baru. Menggantikan gaya hidup kita yang lama sebelum kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Firman Allah tersebutlah yang akhirnya menjadi daging di dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan untuk benar-benar kita bisa mengalami proses firman Allah itu menjadi daging dalam tubuh kita? Yang pertama adalah kita harus benar-benar mencintai firman Allah dengan cara kita membaca firman Allah. Ya. Itu sebabnya kami mengajak seluruh keluarga besar GPT Baitani untuk kita sama-sama masuk dalam kegerakan Aba, ayo Baitani baca Alkitab. Ya. Kenapa sih kita mengajak jemaat untuk Aba? Sekarang ada di jilid yang ketiga. Tujuannya bukan untuk membuat kita menjadi semakin menguasai Alkitab,
Untuk kita semakin mengerti atau tahu, oh ayat ini di sini, ayat itu di sana, dan sebagainya. Kalau hanya tujuannya seperti itu, maka kita akan cenderung menjadi pribadi yang arogan dan sombong. Nggak ada bedanya dengan ahli-ahli Taurat. Kenapa kita melaksanakan Aba setiap tahun? Tujuannya adalah supaya kita yang akan semakin dikuasai oleh firman Allah tersebut. Jadi yang pertama yang kita butuhkan untuk kita mengalami firman Allah ini menjadi daging dalam tubuh kita, yaitu adalah kita mengizinkan firman Allah tersebut, firman Allah yang hidup itu untuk benar-benar menguasai kita melalui pembacaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita setiap hari. 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya kalau kita mau firman Allah itu menguasai hidup kita, sampai pada akhirnya menjadi daging dalam tubuh kita, maka firman Allah itu harus kita baca setiap hari. Bukan sekali-sekali, tetapi setiap hari. Menjadi gaya hidup kita yang baru. Yang kedua, mengapa resolusi tadi yang saya katakan di awal ada begitu banyak atau 92% orang yang gagal atau tidak berhasil mencapai resolusi tersebut? Yang kedua adalah alasannya karena mereka tidak memiliki komunitas atau supporting system yang sehat untuk mereka mencapai resolusi mereka. Itu sebabnya yang kedua adalah yang kami mau mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk kita bisa benar-benar mengalami proses firman Allah itu akan menjadi daging dalam tubuh kita, dalam diri kita. Dan untuk kita akan bisa menikmati pemulihan demi pemulihan di tahun yang baru 2022 tersebut adalah jangan pernah tinggalkan komunitas rohani. Karena di dalam komunitas rohani itulah kita akan saling sama-sama bertumbuh, kita akan saling menasehati, kita akan saling menolong, kita akan saling memberikan support satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya kami sebagai pemimpin-pemimpin rohani, kami mempersiapkan komunitas-komunitas rohani untuk seluruh sidang jemaat bisa bertumbuh bersama-sama di dalamnya. Ya, ada connect group yang akan kita bangun terus. Ada 21 family group di 5 wilayah yang tersebar di seluruh kota Denpasar. Ya, itu sebabnya mari jangan sampai ada di antara sidang jemaat keluarga Bayatani yang belum memiliki komunitas rohani. Silakan hubungi kantor sekretariat gereja kita untuk Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mendapatkan informasi komunitas rohani apa yang terdekat yang Anda bisa bergabung di dalamnya. Ya, itu dua hal yang akan menjadi bekal untuk kita menjalani 2022. Pastikan kita benar-benar membaca Alkitab untuk Alkitab atau firman Allah itu menguasai diri kita. Dan yang kedua, kita ada di dalam supporting system yang sehat untuk kita benar-benar bisa mencapai visi atau resolusi atau target tahun 2022, kita akan menikmati pemulihan yang dari Tuhan. Sebagai akhir kata, kami berdua mau mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.